Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Hal Indonesia. Kita masih bersama Dr. Hud Suhardono. Dokter, Iya, iya. iya kita Iya, kembali Mbak. bergabung dan kita berbincang lagi ya dok tentang masker. Ini untuk masker Iya. kain sendiri dok, sebenarnya berapa lama sih waktu pemakaiannya yang direkomendasikan dan apakah sekali pakai dalam waktu berapa jam itu harus langsung dicuci? Oke, jadi kalau melihat rekomendasi dari CDC Amerika April 2020 memang ada syarat-syarat sebenarnya. Ini saya berikan contoh ya, kain ini buatan di rumah. Ini kalau kita lihat memang dari bahannya bahan bisa mudah didapatkan. Ini pakai katun Oxford ya, 2 lapis. Dan di tengahnya ini memang kita ada space untuk memasukkan tisu ya. Tisu jadi menjadi triple lapis begitu ya. Kemudian syaratnya memang ini saya berikan contoh ya Mbak. Iya iya Pak. Ini seperti ini ya. Ini jadi harus nyaman, kalau syaratnya nyaman. Hidung sama dengan mulut ini tertutup, kemudian sisi-sisinya juga tertutup rapat. Harus ada cantolan untuk telinga dan ini harus cukup pas supaya tidak mudah bergeser pada saat berganti posisi. Kemudian juga harus nyaman, jadi masih bisa bernafas, ya masih bisa bernafas dengan baik. Kemudian tadi triple layer, ada layernya bertumpuk begitu. Dan yang terpenting juga kalau dari CDC Amerika ini mudah dicuci sebenarnya. Jadi mereka merekomendasikan untuk bisa dicuci. Ini jadi memang saya sarankan memang kita tidak punya hanya satu, tapi 2 atau 3 untuk satu dicuci, 1 hari begitu. Apabila kita crowded segera dicuci, kemudian bisa kita gunakan lagi, kita pakai yang cadangan yang lain. Oke, jadi memang karena ada filter tisu tadi juga membantu pemakaiannya waktunya lebih panjang ya dok ya? Menambah layernya, ya menambah layernya. Oke. Dok, ini ada di masyarakat masih memang banyak yang menggunakan masker medis, apalagi mungkin ada masker yang N95. Sebenarnya masker-masker apa sih yang lebih baik jangan digunakan oleh masyarakat karena itu mungkin kalau penggunaannya tidak baik justru akan membuat kesulitan bernafas atau lemas? Iya, jadi memang kalau ini masker surgical mask ini memang triple layer ya, triple layer ini memang sangat efektif untuk menurunkan penularan dari COVID-19. Tapi ini jumlahnya sangat terbatas, Mbak. Kita kesulitan di Surabaya pun juga kesulitan, ya. Jadi sebaiknya memang ini dipakai oleh tenaga medis kesehatan di rumah sakit saja. Untuk masyarakat, pabrik masker ini cukup dengan homemade masker yang rasanya juga cukup efektif untuk mengurangi resiko dari penularan COVID-19. Jadi memang ini lebih bisa dipakai di masyarakat dibandingkan surgical mask yang jumlahnya cukup terbatas dan harganya kelihatannya semakin meningkat. Sangat mahal ya dok ya. Baik dokter, dokter. Iya, kalau dilihat sendiri ini kan dokter mengampanyekan ke masyarakat untuk yuk kita sadar kita menggunakan masker. Khususnya di Surabaya sendiri bagaimana kesadaran masyarakat, apakah sudah cukup baik untuk menggunakan masker di luar rumah? Iya, ini yang menjadi tantangan kita bersama ya Mbak. Jadi memang pesan ke masyarakat untuk menggunakan masker ini juga di samping secara ilmiah bisa menurunkan penurunan penularannya, juga meningkatkan awareness sebenarnya. Jadi sebenarnya kepedulian dari masyarakat ini kita coba untuk memberikan pesan menggunakan masker ini, karena dengan masker ini masyarakat dengan mudah dapat mendapatkan masker dan sebenarnya bisa mudah untuk melindungi dirinya sendiri, melindungi keluarga dan melindungi masyarakat yang lain. Dengan kita menggunakan masker, mereka akan lebih aware dibandingkan kalau kita keluar tanpa menggunakan masker. Dengan masker ini masyarakat akan lebih peduli terhadap secara mandiri bisa melindungi dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat. Ini yang kita harapkan juga peningkatan dari awareness-nya ya, kepeduliannya terhadap COVID-19. Baik, dokter, selain masker, untuk memproteksi diri dari virus ini, apakah ada vitamin atau makanan yang dianjurkan untuk bisa meningkatkan imun kita? Mungkin vitamin apakah yang jenisnya memang bisa meningkatkan imun dan juga menjaga daya tahan tubuh? Ya, tentu saja sampai saat ini yang direkomendasikan oleh banyak ahli itu sebenarnya
satu paket ya Mbak. Jadi bukan hanya masker ini ya. Yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah cuci tangan. Ya. Cuci tangan pun direkomendasikan sebenarnya adalah dengan air dan sabun. Hand sanitizer itu hanya apabila kita kesulitan mengakses air. Sanitizer harganya juga semakin sulit dicari dan harganya juga semakin mahal. Ini sebenarnya air. Kita kembalikan ke hal-hal yang mudah yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Air dan sabun akan lebih direkomendasikan. Yang kedua tadi social distancing. Kita menjaga jarak. Kemudian kita lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Kemudian tidak masuk ke kerumunan dan sebagainya. Tentu saja kita secara internal harus memperkuat daya tahan tubuh kita ya dengan berolahraga, kemudian juga makanan yang bergizi, istirahat cukup, tidak stres, ya mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang benar sehingga mendapatkan penguatan di tingkat pengetahuan di tingkat masyarakat. Ini yang penting. Itu yang penting ya Dok. Baik dokter, terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami. Tetap sehat dan semoga masyarakat makin peduli dan makin aware ya dokter ya.